Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadratan muhtaramin, a'izzatal kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh kasepuhan ingkang minulya al-akhos panjenenganipun Kyai Abdul Rasyid, al-akhos panjenenganipun Kyai Supardi Muhammad Khairon, al-akhos Ustadz Aib Saifullah, pengurus Jumat Majelis Bersolawat Pak Mustafa beserta jajarannya, bapak-bapak jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu asma karinya, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Wabil akhos panjenenganipun Bapak Nanang Setiadi, sahibul bait, sahibul wasilah. Kita ngumpul pada malam hari ini di kediaman beliau. Mudah-mudahan Bapak Nanang Setiadi sekeluarga besarnya selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Tidak hanya sekedar sehat, tapi juga sehatan afiatan. Amin. Rezekinya dipermudah oleh Allah. Amin. Kok dikit yang amin ini? Amin. Doain rezekinya diperlancar, pecah sirik-sirik, enggak kata yang bilang amin. Kurang pede Ustaz. Dan mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, para kiai, para asatidz rahimakumullah. Mari sama-sama kita menata niat kita, sama-sama kita di sini thalabul ilmi, sama-sama kita niatan untuk belajar. Tujuannya adalah mencari ridha Allah, tujuannya adalah menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Oleh sebab itu dulu kami diajarkan niat oleh guru kami dengan niat nawaitu ta'aluma li izalatil juhali fardholillahi ta'ala. Niat untuk belajar, untuk sinau, untuk ngaji, li izalatil juhali, untuk menghilangkan seluruh kebodohan kita sebagai manusia, fardholillahi ta'ala. Karena ngaji, sinau itu hukumnya wajib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Bapak-bapak sholat nggih? Nggih. Istiqomah 5 waktu nggih? Jamaah terus nggih?
Alhamdulillah. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan sholat kita. Kita wajib tahu agar ibadah kita dibarengi dengan ilmu. Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu, termasuk sholat kita mardudotun la tuqbalu, ibadahnya tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkara yang membatalkan sholat? Yang pertama tabtul sholatu bil hadasi, batalnya sholat niku saged batal. Sholat itu bisa jadi batal kalau yang pertama bil hadasi, karena hadas. Napa niku hadas, Pak? Oi. Hadas niku napa? Najis niku napa, Pak? Hadas napa? Najis napa? Hadas. Mutar-mutar bulan mriku. Jadi hadas. Hadas niku benten napa sami kalih najis? Sami. Cung sing benten sinten? Sing sami pundi? Wallahu a'lam sedanten iki. Kurang ilmu. Jadi antara hadas dengan najis niku benten, Pak. Hadas kalih najis niku benten. Bentene sing pertama sing sepindah. Hadas niku hubungane kalih kegiatan, tingkah laku. Nek hadas itu hubungannya sama tindakan kita, itu hadas. Kalau najis itu bendanya. Contoh, bapak-bapak niku buang air kecil, kegiatannya niku hadas. Tapi yang dihasilkan dari buang air kecil, bendane, barangnya niku barang najis. Buang air besar, kegiatannya namine hadas. Hasilnya dari buang air besar, bendane, barangnya namine najis. Nah niku bentene teng mriku pada bae. Halo, ya. Ah niku, Pak. Niku bentene teng mriku, sing sepindah niku. Sing nomor kalih, bedanya antara hadas dengan najis. Kalau membersihkan hadas, mensucikan hadas, itu wajib dengan ritual. Nah, ini mireng ritual aja langsung kok ngaji jadi kayak dukun. Ritual niku misale hadas kecil rituale wudu, hadas besar rituale mandi nopo Pak Sasono niku menawi hadas besar? Mandi pagi. Mandi pagi. Niku hadas itu wajib dengan ritual, cara membersihkan. Kalau najis, cara membersihkan itu tidak pakai ritual. Pokoknya di mana ada benda najis, ada telai ayam, tidak usah wudu dulu untuk membersihkan telai ayam. Makanya Pak, nak kemana Pak? Nak ke dalam dulu. Nak apa? Nak wudu. Nak sholat? Tidak. Nak ngapain? Nak membersihkan telai ayam. Jadi membersihkan telai ayam tidak perlu wudu dulu, tidak perlu mandi wajib dulu. Itu membersihkan najis. Sedangkan membersihkan hadas kecil wajib ritualnya pakai wudu. Hadas besar ritualnya pakai mandi junub. Mandi besar. Nyaut mambung ibar. Terus sing nomor 3, bentene antara hadas dengan najis. Kalau hadas cara membersihkan wajib dengan niat, kalau najis membersihkan tidak perlu pakai niat.
Hadas kecil niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala niku wudu. Nek mandi junub niate paling apal Pak Swasono. Tembak terus. Itu masih wajib. Nah, paling apal, paling sering mandi besar ya. Nggih, makane glowing. Mandi besar wajib pakai niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. No, ini sing nyaut jadi niat wajib, hadas wajib pakai niat, hadas kecil wajib pakai niat, hadas besar wajib pakai niat. Tapi kalau membersihkan najis tidak perlu pakai niat. Gak ada orang membersihkan telai ayam di teras rumah nawaitu membersihkan telai ayam fardholillahi ta'ala. Terus gak ada, gak perlu niat. Nah itu bedanya najis dengan hadas. Makanya najis itu bukan hadas, hadas juga bukan najis. Jadi antara najis dengan hadas niku benten. Perkara pertama yang membatalkan sholat itu karena berhadas. Gampangnya Pak, gampangnya niku, gampil niku, hadas itu perkara yang membatalkan wudhu. Kapan wudhune batal? Mesti sholate batal. Niku mesti niku. Nek wudhune batal mesti sholate batal, tapi nek sholate batal belum tentu wudhune batal. Nek sholate batal dereng mesti wudhune batal. Tapi nek wudhune batal mesti sholate batal. Contoh sholate batal wudhune boten batal. Misalkan lagi sholat enten bocah playon Pak Swasono tangannya gatel ngeplak batal sholate ngeplak anaknya wong. Tapi wudhune batal napa boten? Boten batal, sing diulangi namung sholate wudune boten batal. Jadi tidak semua yang membatalkan sholat mesti membatalkan wudhu, tapi yang membatalkan wudhu ataupun hadas mesti membatalkan sholat. Lah yang membatalkan wudhu niku napa mawon? Lah pas dengan Pak Mas Rahman itu pernah kita bahas. Sing nomor setunggal napa Pak Swasono? Pipis nggak cawi. Nah, mungkin sing kimutan ini Pak Swasono. 4 perkara yang membatalkan wudhu, insya Allah pertemuan yang akan datang kembali akan diulas oleh Al-Mukarram Bapak Swasono. Amin. Masya Allah. Perkara yang kedua yang membatalkan sholat biwuqu'in najasati illam tulqa halan. Saat sudah sholat tiba-tiba terkena najis illam tulqa halan dan najisnya tidak dikebatkan halan seketika itu batal. Niki misalkan terkena najis yang kering niki. Nek pas sholat terkena najis basah otomatis batal sholate. Nopo kok benten antara najis kering sama najis basah? Karena kalau najis basah otomatis pindah najisnya, kalau najis kering itu tidak pindah najisnya. Datose Pak, najis niku pindah, mbok menawi onten bebasahane salah satu gali. Nek salah satu gali niku enten sing basah, enten sing teles, berarti najisnya pindah. Nek kering ketemu kering, boten pindah najisnya. Contoh, misalkan Mas Bukhari niku nembe nako teng kebon. Kemudian balik nako nemu benda bulat kering, Pak. Dikira kelereng. Kambing. Nah, dikira kelereng. Ampun teng rikurien, boten surprise nek ditebak. Lah. Datose benda sing kering dibuat mainan sama Mas Bukhari. Dikira kelereng sampai rumah pecah, ternyata hijau, ternyata telek kambing.
Tapi berhubung tangannya kering, telek kambingnya empun 1 bulan juga kering, maka boten najis teng tangan, boten pindah najise karena kering ketemu kering. Tapi boten mungkin nek tangan niku kering 100%, mesti lembab, mesti enten basahe. Makanya boten usah dipraktekaken sing niki namung contoh mawon, contoh ilmu. Misalkan kering ketemu kering boten pindah, tapi ketika mainannya adalah kotoran yang basah, otomatis pindah najisnya. Lah ini ketika sholat kemudian terkena kotoran yang kering, ilam tulkohalan, kalau tidak segera dikebaskan, maka batal sholatnya. Contoh, misalkan sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kejatuhan telek cicak. Telek cicak sing kering ini contoh sing pertama, telek cicak sing kering. Kemudian sadar langsung dikebaskan pak pakaiane, jase, baju kokone, surbane langsung dikebasake. Ilang kotorane boten batal. Niku halan seketika itu. Tapi nek dipikir-pikirin kejatuhan telek cicak, iki telek cicak atau itu ya? Kayaknya telek cecek ini, tapi kayaknya wudu. Lah pun mikir-mikir kados niku batal salate. Nggih, nek pun sempet mikir kados niku batal salate. Begitu kejatuhan telek cicak kering langsung dikebaskan dan tidak boleh dipegang pakai tangan. Sing dikebaskan niku pakaiane. Sing dikebaskan itu bajune. Ampun didemek niku telek cicake. Kados niku terus dikebaskan, paham nggih? Paham. Tapi kalau kejatuhan telek cicak yang masih basah, baru keluar nian, Pak. Dan nggih yang empun tahu nggih. Nggih. Ngerti nek sing anyar kan si anget. Oke, Mas Nino kan paham masalah niku. Nah, misalkan telek ayam, telek cicak nih baru namanya cicak, Pak. Noleh itu ndak mikir di bawah ada orang sholat apa ndak. Pokoknya noleh lain namanya kewan, Pak. Nggak mikir di bawah ada orang sholat apa ndak. Ya noleh langsung kena badan, langsung kena baju, otomatis batal sholatnya karena pindah najisnya. Itu. Yang kedua karena terkena najis apabila tidak dikebaskan seketika najisnya. Yang ketiga yang membatalkan sholat wangkishafil aurati illam tustarhalan, apabila tersingkapnya aurat illam tustarhalan, kemudian tidak ditutup langsung malah dinikmati semriwinge, maka batal sholatnya. Ngecabuhori sholat ngadep kipas, Pak. Kemudian pas sujud sarunge nyingkap bokonge kriwis-kriwis, semriwing bokonge itu ngisis loh kayak. Astagfirullah. Begitu terasa seperti itu kok tidak disingkap lagi, tidak dibenarkan lagi sarunge, malah dinikmati lah, Masya Allah ademe. Maka batal sholatnya karena tersingkapnya aurat. Nah, aurat bagi laki-laki itu mana? Baina surati warukbati, pusar sampai lutut, Pak. Niku auratnya laki-laki. Pokoknya asal lutut sampai pusar niku ketutup, niku sudah sah untuk sholat. Gitu. Walaupun dari atas pusar ke kepala gak ada kainnya pun sudah sah. Makanya perlu dicoba Pak Swasono. Jumatan namun pakai sarung. Kendengannya. Ustadz lagi tanggung jawab. Jadi sarungan mawon, ngagem sorban, ngagem peci. Mangkat Jumatan. Lah, perasaan babak kerupuk ini sama ras. Kesambet. Isi. Kok Jumat iki dadi iki. Nah, niku secara fikih, secara hukum sah salate. Cuma kurang ajar. Cuman kurang adabnya.
kan gitu. Dan jadi fitnah karena ndak umumnya di wilayah kita kalau sholat ya pakai baju koko rapet. Lah ini kok berangkat Jumatan namung sarungan, wis sarungan sorbane putih. Kurang lambenan. Nah, cara pikir niku ya sah niku. Tapi ya bahaya. Nah niku makanya bapak-bapak tersingkap auratnya yang antara pusar dan lutut kok terbuka kemudian tidak ditutup dengan segera, terasa langsung tutup, kebuka tutup, buatan batal. Tapi nek dinikmati riyen semriwing ben adem batal. Atau Mas Bukhari waniku semriwing lang mah dinikmati batal. Lah aurat itu yang membatalkan yang terlihat dari mana? Nah ini yang jadi pertanyaan. Aurat itu seakan-akan kalau dari depan kelihatan, belakang, samping kanan, kiri, dan atas. Misalkan ada orang di atas kita bisa melihat aurat kita, berarti sholatnya batal. Misalkan ada dari depan orang bisa lihat pusar kita, berarti batal sholatnya. Lah makanya hati-hati Pak. Sing lemu-lemu kados kula. Nggih, ora Pak Sasono nggih kados kula. Nek pakai baju sing benian nganti bawah niku wajib dobelan. Takute pas tahiyat niku bledos. Pudele keton. Langke niku serius. Walaupun gak ada yang mengingatkan, walaupun tidak ada yang lihat, tapi secara kasar mata kalau misalkan ada orang di depannya itu kelihatan, maka itu aurat yang membatalkan sholat. Kemudian yang pakai sholatnya pakai celana jeans misalkan, kemudian agak gemuk dikit, pakai bajunya yang ketat atau kaosnya kaos ketat, pas ruku itu udah mepet Pak. Begitu sujud ya Allah belahan itu kelihatan. Nah niku walaupun gak ada yang mengingatkan, walaupun gak ada yang tahu Pak, yang seperti itu maka membatalkan sholat. Maka hati-hati itu yang sering bapak-bapak, mas-mas itu disitulah Pak. Kadang bajunya itu kancingnya karena ketat, tidak pakai dobelan. Atau pas sholat pakai celananya ketat, pas sujud ketarik, yang celana ketarik ke bawah, yang baju ketarik ke atas, ya sudah itu. Dah buka itu sudah. Naudzubillah, yang kasihan yang belakangnya Pak. Masya Allah, Iya. Tadinya khusyuk karena lihat yang mak itu jadi tidak khusyuk sholatnya. Iya. Itu sikapnya aurat. Lah kalau misalkan garwane bapak-bapak sedanten niki juga perlu diingatkan. Mungkin kundur sampai akan tenggarwane. Sing perlu hati-hati itu masalah rambut. Biasanya ibu-ibu niku rambut. Walau sya'rah wahidah, walaupun rambut sehelai, kalau keluar itu aurat, batal sholate. Makanya ibu-ibu niku sebelum pakai kerudung ada dalaman yang namanya ciput niku istilahnya, itu untuk mengencangkan rambut agar ndak neko-neko rambutnya. Biasanya ruku itu mukenane ketarik, sujud ketarik, lah itu jadi ndak karuan, rambutnya keluar satu saja aurat, batal sholatnya. Kalau kemudian terasa maka wajib dimasukkan lagi. Tapi kalau biarlah kelihatan cuman dikit, itu ya tetap membatalkan sholat. Makanya mungkin kondur diaturaken teng garwane, diaturaken teng ayang bebek niki wonten ilmu ngaos wau nek sholat ngati-hati pas masalah rambut. Saged nggih? Setuju nggih? Alhamdulillah. Kemudian watese kathah niki. 1 2 3 4 5 6. Lanjut. Sambung ya. Iya, sambung mawon niki nggih. Lho niki tesih kathah.